Halo sahabat jeruji, kenalin, gue Rifat. Di dalam hidup ini kayaknya gak semua orang dapat kesempatan yang sama untuk bisa menemukan titik balik di dalam kehidupan. Karena terang yang besar, juga cahaya ilahi akan datang kepada orang-orang terpilih. Ini bisa jadi sebuah kisah yang inspirasi, mungkin buat gue atau buat lo. Gue mau ngajakin kalian buat dengerin kisah inspirasi dari sahabat gue, Muhammad Indra Zaki. Bagaimana seorang Muhammad Indra Zaki menemukan titik balik kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Itu nama sebelum mualaf saya. Sedangkan sekarang nama mualaf saya itu Muhammad Indra Zaki. Bisa dipanggil Zaki, bisa dipanggil Indra. Umur saya sekarang 34 tahun, asal dari Jambi. Saya masuk di sini sebagai warga binaan karena masalah pasal 363, yaitu pencurian siang. Lokasinya itu di Lodan Center, daerah Jakarta Utara. Itu pun juga niatnya juga sebenarnya nggak ada niat mau mencuri. Saya niatnya untuk menolong teman. Dari teman rekan kerja, kenalkan seseorang, teman dari luar. Dan dia pun, istrinya juga lagi sakit. Dan saya melihat istrinya juga emang lagi sakit dan butuh biaya. Katanya juga alasannya pinjam barang tersebut dari tempat saya kerja, nanti mau dibalikan. Ternyata emang dibalikan, ternyata barang itu dipalsukan. Nah, di situ pun saya juga bingung harus bagaimana. Akhirnya ya mau nggak mau saya jalani. Aku setelah mendapatkan hidayah ini, hatiku sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Apalagi sudah disetujui orang tua ya. Dulu aku masih ragu juga orang tua setuju apa enggaknya, tapi saya yakinin orang tua juga walaupun saya udah megang Islam ini. Sebenarnya aku megang Islam ini, orang tua pertama kurang setuju. Tapi perlahan-lahan saya jalankan baik, akhirnya mau setuju. Dan saya pun juga tekunin terus Islamku ini, karena orang tua juga pas sudah setuju ini dia ngomong, kalau kamu emang udah pegang benar-benar agamamu itu, jangan dibuat mainan. Peganglah teguh sampai akhir hayat kamu, sampai kamu mati, katanya gitu. Saya udah pernah dimimpikan 2 kali, yaitu mimpi yang pertama itu saya ketemu seorang kakek, ininya jenggotnya panjang, pakai jubah serba putih, sendal kayak ada tali-tali kayak orang dulu, jaraknya itu 2 meteran. Saya pun ingin merangkul, itu tidak bisa, padahal jaraknya udah dekat. Merangkul tuh kayak ada pembatas, nggak bisa dekat gitu, tapi dia hanya tersenyum. Ya, saya alamin ini tuh ya pokoknya dengan penuh syukur aja juga semuanya. Dan akhirnya pun ya di sini saya juga banyak mendapatkan pengalaman. Saya dulunya juga nggak bisa baca satu kata pun huruf alif batas hajim hakko sampai hamzaya. Akhirnya saya perlahan-lahan saya juga udah mulai bisa. Dan di sini pun saya nganggap ini bukan penjara, tetapi ini melainkan pesantren sekolah menurut saya. Dan ini pun juga saya banyak kenal teman, akrab, baik, susah senang, suka-suka bersama, bercanda gurau bersama, keluarganya dapat. Apalagi di sini semuanya itu sudah dianggap keluarga semua. Ya, makanya di sini saya sangat gimana gitu ya, kayak ya Tuhan itu masih adil lah sama saya gitu. Allah masih adil sama saya, memberikan saya
di sini punya keluarga yang masih mau sayang sama saya juga gitu. Ya ada salah satu keluarga juga yang menganggap saya sudah di blacklist. Ada juga yang masih mau terima apa adanya. Ya mau terima apa adanya ya paling adik saya, kakak saya, orang tua saya sendiri. Kalau keluarga yang lain saya nggak tahu. Saya juga mau ini aja, memperdalam agama saya lagi. Saya nggak mau pikirin yang lain-lain lagi, nggak mau ini. Saya ya cukuplah tahu namanya penjara itu gimana. Dan tidak mudah percaya sama orang lagi, karena ini saya kan karena mudah terpengaruh orang juga. Jadi makanya saya lakukan pencurian seperti itu. Dan keluarga saya pun orang tua yang paling tahu saya, sifat saya, orang tua yang paling tahu itu saya. Di sini ada ustadz yang memimpin saya, yang bantu saya untuk belajar, dan gurunya pun juga ada. Salah satunya itu yang di sana Ustadz Hasanuddin di sana di Mushola Baitur Rahman. Dan yang bisa bantu saya juga kadang seling kalau Pak Ustadznya lagi sibuk, saya kadang baca-baca, saya minta tolong sama Bang Tion. Semenjak saya di Mushola Baitur Rahman, itu kegiatannya ya saya jalani ngajinya sesuai jadwalnya. Ada setiap kita punya jadwal di Mushola ini, Mushola Baitur Rahman, yaitu habis sholat zuhur itu ada setiap pelajaran hari Senin dan Kamis itu belajar metode Iqra. Pertama kali saya masuk penampungan dan ada Laskar Maulid datang kan, di situ saya ada langsung hati itu ada bergerak gitu, kayak wah ini boleh nih, saya nanti ikut ini nih. Akhirnya ya perkenalannya semenjak di situ, di waktu pas ada Laskar Maulid datang ke penampungan, waktu saya masih di penampungan. Dan itu pun saya kaget, ada tiba-tiba datang rame-rame bawa hadro, bawa bass, speaker, apa segala macam, datang berkunjung kan, mau berkunjung kita gitu kan. Dari situ saya lihat juga ramah-ramah orangnya juga semuanya, bergaul, rangkul. Akhirnya di situ saya juga pertama kali pas tergerak hati saya untuk mau ikut hadro dan marawis itu pertama kali dari sana. Sampai akhirnya saya kenal pertama kali orang di sana yang pertama kali udah bebas dari sini itu Nuga namanya. Dia yang ngajak saya untuk bisa ikut menjadi Laskar Maulid. Saya pun juga nanti berharap kalau emang udah keluar dari sini, emang pertama ya saya memperdalam ajaran agama saya dulu, Islamnya saya memperdalamin terus. Saya mencari guru lagi nanti di luar. Aku udah banyak salah sama ibu. Aku juga pasti ada bohong juga, pernah bohong sama ibu. Makanya sampai saking bohongnya, makanya kayak gini lah akhirnya bisa masuk sampai ke sini. Makanya aku minta maaf kalau ibu mau maafkan, saya minta maaf banget lagi. Walaupun sempat ibu pernah datang di Polsek Pademangan, saya udah sempat berlutut di kakinya. Saya cium kakinya, saya minta maaf ibu, maafkan saya mohhon ampun, saya jerak, saya nggak bakalan lakukan ini lagi. Ya nanti kedepannya saya tuh berharap ya saya menjadi seorang kiai imam besar aja Islam, ikutin perintah ibu, apa ibu ngomong saya ikutin, turutin, nggak mau bohong lagi. Saya mohon maaf banget buat ibu saya dan buat semuanya yang merasa dirugikan, saya mohon maaf. Buat yang lain merasa dirugikan, apalagi bos saya yang saya bekerja udah lama 9 tahun lebih. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk mencuri, tapi karena ada niatnya buat menolong teman, tapi saya akhirnya dibohong juga sama teman saya. Buat majikan saya, Pak Bos, Ibu Bos yang merasa saya rugikan, saya mohon maaf banget. Saya nggak bakalan lakukan ini lagi. Dan saya berjanji walaupun saya udah bebas, nanti saya akan tetap berjanji terus, dan Allah sebagai saksinya, saya tidak akan mengulangi lagi seperti ini lagi, dan saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akhirnya saudara Indra Zaki telah sampai kepada titik baliknya. Dia adalah salah satu orang yang menerima program asimilasi dan tengah dikembalikan ke rumah hingga masa tahanannya berakhir. Sekarang saudara Indra Zaki telah kembali kepada keluarganya dan sedang kembali meniti kehidupannya. Yuk, sama-sama kita doakan supaya saudara Indra Zaki dapat berhasil mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang ahli agama. Gue Rifat, sampai jumpa di titik balik inspirasi berikutnya.